Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera, salam damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan sejenak firman Allah. Bacaan pertama. Hendaklah kita menjatuhkan hukuman mati yang keji terhadapnya. Pembacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Orang-orang fasik berkata satu sama lain, karena angan-angannya tidak tepat, marilah kita menghadang orang yang baik, sebab bagi kita ia menjadi gangguan serta menentang pekerjaan kita. Pelanggaran-pelanggaran hukum dituduhkannya kepada kita, dan kepada kita dipersalahkannya dosa-dosa terhadap pendidikan kita. Ia membanggakan mempunyai pengetahuan tentang Allah dan menyebut dirinya anak Tuhan. Bagi kita, ia merupakan celaan atas anggapan kita. Hanya melihat dia saja sudah berat rasanya bagi kita, sebab hidupnya sungguh berlainan dari kehidupan orang lain, dan lain dari lainlah langkah lakunya. Kita dianggap olehnya sebagai orang yang tidak sejati, dan langkah laku kita dijauhinya seolah-olah najis adanya. Akhir hidup orang benar dipujinya bahagia, dan ia bermegah-megah bahwa Bapaknya ialah Allah. Coba kita lihat apakah perkataannya benar dan ujilah apa yang terjadi waktu ia berpulang. Jika orang yang benar itu sungguh anak Allah, niscaya ia akan menolong dia serta melepaskannya dari tangan para lawannya. Mari kita mencobanya dengan aniaya dan siksa, agar kita mengenal kelembutannya serta menguji kesabaran hatinya. Hendaklah kita menjatuhkan hukuman mati keji terhadapnya, sebab menurut katanya ia pasti mendapat pertolongan. Demikianlah mereka berangan-angan, tapi mereka sesat, karena telah dibutakan oleh kejahatan mereka. Maka mereka tidak tahu akan rahasia-rahasia Allah, tidak yakin akan ganjaran kesucian, dan tidak menghargakan kemuliaan bagi jiwa yang murni. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mazmur tanggapan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang patah hati. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Manusia hidup bukan dari roti saja,
Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Yesus berjalan keliling Galilea, sebab Ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, Ia pun pergi juga ke situ, tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah Dia ini yang mereka mau bunuh?" Dan lihatlah, Ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa Ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, Ia berseru, "Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kegagalan dalam memahami kemesiasan Yesus terjadi semakin besar di kalangan orang Yahudi. Beberapa orang yang menyaksikan pengajarannya di Bait Allah menduga apakah para pemimpin Yahudi telah mengetahui bahwa Yesus adalah Kristus. Kalaupun benar, apakah ada bukti konkret bahwa Yesus adalah Kristus? Gagal paham terjadi di kalangan pemimpin agama. Mereka menyadari kemesiasan Yesus, tetapi menolaknya. Lebih parah lagi, mereka menyuruh penjaga Bait Allah menangkap Yesus. Ketika orang banyak mulai percaya bahwa Ia adalah Kristus. Tidak hanya itu, mereka juga salah mengerti perkataan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, gagal paham kedua kelompok ini terjadi karena mereka terarah kepada hal-hal lahiriah dari Yesus. Orang banyak hanya fokus pada asal-usul Yesus yang adalah anak tukang kayu. Para pemimpin agama pun salah memahami perkataan Yesus secara harfiah. Alasan lainnya karena mereka tidak mengenal Bapa. Hal itu terlihat dari perkataan Yesus. "Tetapi aku diutus oleh Dia yang benar yang tidak kamu kenal." Hal itu juga terekspresi dari perkataannya kepada para pemuka agama. "Sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada." Hal yang sama masih menjadi alasan pada masa sekarang. Dari keturunan orang-orang Farisi yang gagal paham terhadap Yesus, banyak orang menjadi tidak percaya kepada Yesus karena mata rohani mereka tertutup. Untuk mengenal Yesus, butuh kerendahan hati.
bukan dengan kesombongan atau merasa dirinya paling suci dan benar, apalagi merasa kunci surga sudah dimilikinya. Segala upaya untuk memahami Yesus sebagai Mesias akan gagal. Hanya mereka yang membuka hati secara penuh dan percaya kepada Yesus akan memahaminya. Maka Roh Kudus akan selalu mendampingi hidup kita. Karena itu, kita harus tekun dan serius mempelajari Alkitab secara utuh, agar tidak gagal paham memahami Kristus. Alkitab adalah sumber tertinggi dalam memahami Yesus Kristus. Apalagi kalau kita mau membaca dari awal kitab Kejadian sampai Wahyu, maka akan mengerti apa yang Tuhan inginkan dari kita. Baca Alkitab bukan untuk pengetahuan semata, melainkan untuk mengalami pengenalan yang sejati akan Allah. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.